Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal ke-17 ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-9 yang saya beri judul Kendalikan Perkataan. Mari kita memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang kita. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar orang berkata, mulutmu harimaumu. Perkataan ini merupakan suatu peringatan supaya kita berhati-hati dengan perkataan yang keluar dari bibir mulut kita. Ini juga yang diingatkan oleh Raja Salomo di dalam Amsal yang kita renungkan hari ini. Supaya kita jangan menjadi orang bodoh yang bebal, tetapi menjadi orang mulia yang bijak di dalam perkataan kita. Dengan kata lain, perkataan kita sebagai anak Tuhan haruslah membangun sesama kita, bukannya menghancurkan. Dalam firman Tuhan ini, Amsal Salomo menunjukkan dampak kehancuran dari perkataan yang bodoh atau yang tidak bijak tersebut. Pertama adalah kata-kata dusta atau kebohongan yang akan mendatangkan kecelakaan. Hal-hal yang tidak benar disuarakan sehingga merugikan banyak orang. Orang yang melakukannya adalah pendusta yang penuh dengan niat jahat. Kitab Yakobus melukiskan kata-kata tersebut seperti api yang menghanguskan. Dalam dunia yang dipenuhi dengan media sosial saat ini, hendaklah kita selalu waspada supaya kita tidak menjadi pembuat atau penyebar hoax atau kabar bohong, karena dampaknya akan sangat merugikan kita dan sesama. Hal kedua adalah kata-kata menghina atau merendahkan sesama manusia yang miskin, yang lemah, terpinggirkan. Ini akan mendatangkan hukuman dari Tuhan. Kita mengetahui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar dengan Allah, yang mulia dengan martabatnya sebagai manusia yang harus dihormati. Ketika kita menghina manusia, maka itu sama dengan kita menghina Allah Sang Pencipta. Karena itu sebagai sesama manusia seharusnya kita saling menghormati dan berbelas kasih kepada sesama kita, terlebih yang miskin dan lemah. Karena kita semua adalah ciptaan Allah yang mulia. Jauhkanlah kata-kata yang menghina, karena itu sama dengan pembunuhan karakter terhadap sesama. Dan Tuhan tidak suka, dan Tuhan murka akan hal tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita hari ini, mari kita mengintrospeksi diri kita di tengah relasi kita di dalam keluarga dan juga pertemanan. Bagaimanakah perkataan yang keluar dari bibir mulut kita selama ini? Apakah kita memperkatakan kata-kata bijak yang membangun dan mendatangkan berkat? Atau kita memperkatakan kata-kata yang mendatangkan kutuk dan hukuman atau kecelakaan? Mari kita terus belajar mengendalikan lidah kita, tahu saatnya diam dan tahu saatnya untuk berkata-kata. Dan kita berkata-kata dengan baik dan bijak. Maka hal itu akan membawa dampak yang baik bagi kita dan sesama. Pertama, kita akan menjaga hubungan yang harmonis di dalam keluarga kita. Sehingga apa yang dikatakan di dalam ayat 6 akan menjadi kenyataan, bahwa mahkota orang-orang tua adalah anak cucu
dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kedua, kita akan menjaga hubungan yang baik dalam pertemanan kita yang tidak terputus, karena kita bisa mengendalikan perkataan kita dengan penuh kebijakan dan penuh kasih. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Tuhan memberkati.